Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas tentang cara gue melindungi beberapa bagian dari mobil dari goresan-goresan. Jadi untuk melindungi beberapa bagian mobil yang rawan terkikis catnya, gue biasa nempel stiker transparan. Ini dia beberapa bagian mobil yang biasa gue tempel stiker transparan. Yang pertama ini di bagian bawah setiap pintu. Karena ini biasanya kena alas kaki ya, jadi ini gampang banget kegores. Jadi kalau misalnya teman-teman baru beli mobil, gue saranin dari pertama kali beli itu langsung dipakein stiker kayak gini. Karena sayang banget kalau misalnya sampai cat originalnya itu terkikis sama alas kaki. Pastinya bakal nggak enak untuk dilihat. Nah untuk stiker ini biasa gue ganti setiap 1-2 tahun sekali. Sebetulnya biasanya nggak akan rusak sih stikernya, tapi warnanya bakal menguning. Dan kalau di bodi mobil warna putih, pastinya itu bakal kelihatan banget. Tapi ya nggak masalah sih, karena stikernya sendiri sebetulnya murah ya. Cuman kadang-kadang kita males aja untuk ngegantinya. Belum lagi kalau misalnya udah lama ketempel, itu pasti waktu dicabut bakal ada sisa lem yang harus kita bersihin dulu. Bagian selanjutnya yang gue tempel stiker transparan adalah di bibir bagasi bagian bawah ini. Dan juga di bagian atas dari pintu hatchback. Dan selanjutnya di bagian pintu tangki bensin, karena ini biasanya suka ketumpahan bensin. Kalau mobil warna putih itu bakal menguning lama-lama. Selanjutnya di bagian belakang dudukan plat nomor ini, karena biasa daerah ini tuh nggak terjangkau waktu nyuci. Pastinya bakal banyak water spot atau air yang tertinggal di situ. Jadi di sini gue pasang stiker transparan juga. Selain untuk di belakang, gue juga pasang untuk di bagian depan. Nah, jadi aman ya. Kalau misalnya ntar udah 2 tahunan, tinggal diganti aja stikernya sama yang baru. Ini di bagian indikator transmisi, itu finishing atasnya itu glossy dan gampang banget kebaret. Ini begitu gua terima dari baru juga udah banyak banget baretnya dan kayak kurang enak aja gitu dilihatnya kalau misalnya kena cahaya, garis-garis baret-baret kayak gitu. Sebetulnya finishing piano black itu memang paling gampang kena baret. Contohnya di bagian panel AC ini. Ini untuk di bagian layar dan di bagian atas tombol itu yang ada tulisan-tulisannya. Gue tutupin pakai screen guard handphone yang gue gunting-gunting sesuai dengan ukurannya. Karena anti gores handphone itu nempelnya sebetulnya nggak pakai lem ya. Jadi sistemnya elektrostatik. Jadi waktu dicabut itu nggak bakal nyisain lem. Ini jujur sih gue agak kesel sama Suzuki, kenapa nggak kayak mobil lain yang sebelum nyampe ke customer itu harusnya plastik-plastik pelindung tuh jangan dibuka dulu. Karena ini gampang banget kena baret dan sayang aja sih begitu kita serah terima mobil baru tapi udah banyak baret-baret kayak gitu. Selain itu di tulisan-tulisan yang ada di tombol-tombol itu gue juga tempel pakai stiker transparan supaya tulisannya nggak luntur. Tapi ini khusus tombol-tombol yang biasanya sering gue pakai. Jadi mencegah sebelum luntur lebih baik dilapisin stiker dulu, jadi aman. Dan selanjutnya yang paling penting ini door cup handle. Ini biasanya sering banget kena kuku waktu buka pintu mobil. Ini gue bikin pola dulu supaya bisa sama di keempat pintunya. Sebelumnya kita bersihin dulu door cup handle-nya supaya nggak ada debu atau kotoran. Ini gue pakai clay lubrikan untuk mempermudah pemasangan. Dan ini hot air gun untuk memanaskan stikernya. Pertama-tama gue semprotin dulu bagian door cup handle-nya ini pakai clay lubrikan tadi. Kalau misalnya teman-teman nggak ada clay lubrikan, teman-teman bisa pakai air sabun. Kemudian kita buka stikernya dan tempatkan di bagian door cup handle-nya. Ini kita basahin juga ya. Kita pasang stikernya pakai metode wet atau basah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pasang dengan tanpa bantuan air sabun atau pelicin kayak gini, itu bakal susah banget karena bentuknya melengkung. Dan juga kalau misalnya kita pakai sabun itu lebih gampang untuk digeser-geser. Nah ini sambil dipanasin pakai hot air gun tadi, ini nanti bakal ngebentuk ke door cup handle-nya. Jadi ini pelan-pelan ditarik-tarik sampai memenuhi semua bagian door cup handle-nya. Dan nggak ada lagi lipetan atau
balon-balon udara. Nanti setelah lama-kelamaan ini sebetulnya air sabunnya itu bakal kering sendiri karena kena panas dari hot air gun-nya. Nah ini hasilnya setelah ditempel, kita tinggal bersihin lagi bagian chrome-nya itu supaya jadi bening lagi. Nah ini udah beres ya. Kita pindah ke pintu lainnya, prosesnya sama. Pertama-tama kita bersihin dulu door cup handle-nya. Pastiin betul-betul nggak ada sisa kotoran atau debu yang nempel. Kalau udah, sama kayak tadi, kita basahin dulu pakai clay lubrikan atau air sabun supaya lebih gampang untuk nempelin stikernya. Teman-teman, semprotnya agak banyak aja sampai basah supaya nanti lebih gampang ya untuk posisiin stikernya di posisi yang pas. Nah untuk pemasangan door cup handle ini jujur dibilang gampang ya gampang, tapi mungkin buat teman-teman yang nggak biasa main stiker kayak gini mungkin bakal agak susah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah biasa, ini bakal gampang banget. Dan ternyata pemasangan dengan metode wet ini jauh lebih rapih dibanding pasang dengan metode dry atau kering. Karena di mobil sebelumnya gue pasang pakai metode kering dan itu lama-kelamaan gampang kebuka sendiri ya karena nggak nempel bener. Tapi ini juga sama ya, karena pakai bahan stiker transparan kayak gini itu biasa sekitar 1-2 tahun lama-lama menguning, walaupun stikernya nggak rusak sebetulnya. Jadi gue saranin untuk tiap 1 atau 2 tahun diganti lagi sama yang baru. Tapi sebetulnya kalau teman-teman jarang bawa penumpang dan kalau nyetir sendiri itu buka pintunya tanpa kukunya nempel ke situ harusnya lebih aman ya. Nah ini kadang-kadang kalau misalnya udah keburu kering duluan, itu bakal susah nempelnya. Kita bisa tambahin lagi clay lubrikannya supaya balik lagi jadi basah. Nah kalau misalnya udah basah gini bakal lebih gampang untuk manasin dan sedikit ditarik. Jadi dia itu bakal ngebentuk ke door cup handle mobilnya. Jujur ini cara pasangnya agak tricky ya. Buat gue yang memang biasa main stiker juga, ternyata caranya dibilang gampang nggak gampang, tapi dibilang susah juga nggak susah sih sebetulnya. Karena setelah masang yang pertama selesai, itu untuk masang yang 3 lagi itu jauh lebih mudah. Karena udah tahu trik dan caranya supaya bisa masang dengan benar tanpa ada sisa balon udara di dalamnya. Nah kalau udah bener nempel, sekarang tinggal dibersihin aja bagian chrome-nya itu dan bagian-bagian bodi lainnya yang ketetesan sama air clay lubrikan tadi. Pastiin nggak ada sisa clay lubrikan yang nempel di bodi karena itu bakal bikin water spot kalau kita biarin kering sendiri tanpa kita bersihin pakai lap microfiber. Nah ini hasilnya setelah terpasang, ini bagian door cup handle-nya jadi aman dari goresan kuku waktu buka pintu. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini bisa dipraktekin ke semua tipe mobil ya, karena kurang lebih kan sama ya.
Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Untuk link pembelian alat-alat dan bahan stiker, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.